Oke, shalom untuk semuanya. Uh, Perkenalkan, saya Ingki ya. Bagi teman-teman yang baru, oke, jadi baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Jadi, teman-teman, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat ke-10. Itu barang siapa setia akan perkara kecil, maka akan diberikan juga tanggung jawab perkara besar. Dan barang siapa tidak benar terhadap perkara kecil, maka akan tidak benar juga terhadap perkara besar. Oke, sebelum kita lanjut ke renungan, mari kita berdoa terdahulu supaya kita dapat memahami firman dengan baik dan benar. Oke, persiapkan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, kami datang dan kami memohon kepadamu hikmat dan pengetahuan. Kiranya Engkau memberikan kami pemahaman sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya dan kami imani Engkau adalah Guru Agung, dan kiranya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini, sehingga kami dapat memahami dan mengamalkan segala firman Tuhan yang Engkau catatkan dan Engkau cantumkan ya Tuhan, biar kami terapkan dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu berkata-kata, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan membacakan firman-Mu. Amin. Oke, jadi baik teman-teman, terkait dengan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat 10, ini tentang tanggung jawab. Jadi setiap apa yang kita lakukan ada risiko ya. Terkait dengan hal ini, saya menyimpulkan bahwa tentang sebuah tanggung jawab. Setiap pribadi kita dilahirkan, dipanggil untuk jadi pemimpin. Dan pada akhirnya kita akan jadi pemimpin nanti. Contohnya jadi pemimpin dalam keluarga. Kita akan berkeluarga kan? Pastinya. Nah, di dalam suatu keluarga kita akan diberikan jadi kepala keluarga. Itu sudah jadi pemimpin. Nah, jadi hari ini kita berkumpul di tempat ini yaitu untuk melatih kemampuan, pengetahuan dan pengalaman teman-teman semua, rekan-rekan semua. Dan pada akhirnya kita bertujuan untuk jadi pemimpin ya. Sepakat? Sepakat. Ada yang mau jadi pengikut terus? Ada yang mau jadi pengikut terus? Tidak ada kan? Ada. Sebelum jadi pemimpin yang baik, maka kita seharusnya harus jadi pelayan yang terbaik dulu. Bagaimana kita harus jadi pemimpin yang baik dan harus mengapa kita kok jadi pelayan? Kita harus mengikuti dulu seperti konjek dengan sopir. Tidak semua orang langsung jadi sopir. Jadi konjek dulu, sambil lihat, sambil memahami bagaimana caranya lalu lintas dan segala macam, sehingga suatu ketika ada kesempatan diajarkan oleh sopirnya untuk mengendarai dengan waktu yang terdesak. Akan ada saatnya kesempatan kedua itu beliau akan mengambil setir itu, karena ada saatnya kita akan diberikan kepercayaan. Dan kalau kita setia terhadap perkara-perkara kecil atau segala hal yang mungkin kita anggap itu hal-hal sepele, tapi ada masanya, maka lakukanlah hal-hal kecil itu dengan secara rutinitas. Akan ada masanya nanti perkara besar akan Tuhan percayakan kepada kita. Amin. 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 Maka kesimpulan jadi pemimpin, kita harus melayani. Pertama, kita harus dengar-dengaran, punya telinga yang besar. Bukan besar dalam artian bahwa kita harus mampu menerima segala kritik. Karena apapun yang kita lakukan tidak semua menyenangkan orang kan? Ada saja, walaupun sudah benar yang kita lakukan. Supaya jadi pemimpin yang besar dan rendah hati, maka perlu kebesaran hati. Harus ada, sekarang bahasa trennya adalah bodoh amat. Tapi sebenarnya orang hebat itu mengabaikan, sambil bertekun pada Tuhan, fokus saja kepada Tuhan, supaya hatinya besar
Kalau orang yang mudah dikritik langsung tumbang, ya itu jiwanya belum siap jadi pemimpin ya. Memimpin diri sendiri saja belum siap, apalagi memimpin kawan ya. Ya. Lingkungan tidak mampu mempengaruhi secara langsung dalam diri kita, tapi diri kita mampu mengendalikan lingkungan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ada tanggung jawab di dalam ayat ini supaya kita jadi besar atau kita menjadi seseorang yang punya pengetahuan dan tidak buta, maka kita harus berbesar hati, terus lakukan segala perkara-perkara kecil itu dengan setia. Amin. 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 Sepertinya nanti kan kawan-kawan akan berproses di Himak. Jika kawan-kawan nanti berproses di Himak secara setia dan melakukan secara baik dan benar sesuai mekanismenya, akan ada saatnya saudara-saudara akan dipercayakan jadi pemimpin. Amin. Amin. Oke, jadi itu saja kesimpulannya. Kita doa untuk menutup firman ya. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan, Himak yang ke-2022, ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Itu tentang bagaimana setia dan menjadi pelayan yang takut akan Tuhan dan taat. Ya Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kiranya Engkau ya Tuhan menyertai segala rangkaian acara berikutnya ya Bapa, dan kami serahkan ke dalam-Mu, dan Roh Kudus menyertai tempat ini, segala halangan mara bahaya ditolak. Biarlah apa yang dirancangkan sesuai dengan tata cara dan kehendak Tuhan. Hanya ini doa yang singkat kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami ucap syukur ya Bapa. Amin.